sila dan rahim. Silaturahim. Sila itu artinya menyambung. Rahim itu kasih sayang. Berarti silaturahim menyambung kasih sayang. Nah, saya mau tanya bapak-bapak, kalau istilah menyambung, apakah sesuatu yang terputus atau yang tidak terputus? Berarti yang terputus. Namanya menyambung, mau butuh, berarti butuh ya. Yang terputus itu yang disambung. Kasih sayang yang terputus karena baku marah, baku benci, ada khilaf, ini yang disambung. Itu makna pertama. Makna sila pertama itu menyambung kasih sayang yang terputus. Yang baku marah kasih baku baik, yang baku benci kasih baku maaf. Itu sila namanya. Makna yang kedua, silaturahim itu mempererat yang tersambung. Jadi maknanya dua, menyambung yang terputus dan mempererat yang tersambung. Maka yang hadir hari ini angkat tangan yang baku marah, angkat tangan yang baku benci ya, berarti makna silaturahim di sini mempererat yang tersambung. Tidak ada yang terputus yang harus dikasih sambung, tinggal dipererat. Itu makna silaturahim yang kedua. Maka pada siang hari ini saya akan sampaikan sarana atau metode silaturahim dengan dua macam. Ada metode standar minimal dan ada silaturahim standar maksimal. Yang minimal apa? Nah, perhatikan ibu apa? Standar minimal silaturahim itu, dan ini adalah sarana untuk saling memaafkan, sarana untuk mempererat. Yang pertama, ini ajaran dalam Islam. Silaturahim baik mempererat maupun menyambung. Sarana pertama itu adalah afsus salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam. Jadi salam itu ibu-ibu, bapak-bapak, dia menjadi sarana silaturahim. Baik menyambung maupun mempererat, salam itu menjadi metode utama yang diajarkan Nabi. Makanya kata Nabi, kalau ada orang baku marah, setelah 2-3 hari saling marah, maka salam menjadi tanda orang itu damai. Misalnya saya dengan Pak Haji Abdullah, terjadi khilaf, ada masalah, setelah beberapa hari tidak saling sapa. Tapi satu ketika akan ketemu di jalan. Pak Abdullah dari sana, saya dari sini. Akan ketemu di jalan. Ketemu di perjalanan. Dalam hati saya, kalau Pak Haji Abdullah ini dia ucapkan salam kepada saya akan jawab salam. Tapi untuk saya mendahului, mungkin belum. Demikian juga sebaliknya. Dalam hati Pak Haji itu satu hari kalau dia ucapkan salam, saya semua jawab salam. Tapi untuk saya mendahului. Nah, dalam kondisi seperti ini kata Rasulullah, man bada'a bis-salam fahuwa syarikun minna. Siapa yang duluan mengucapkan salam, berarti imannya lebih tinggi dalam pandangan Allah. Jadi mestinya kita berebut untuk mendahului mengucapkan salam. Jangan tak tunggu menjawab, berebut duluan. Nah, kalau kita sudah ucapkan salam, lalu salam kita dijawab, itu pertanda awal terjadinya silaturahim. Yang tidak terputus dengan salam akan menjadi erat, yang terputus dengan salam
bisa tersambung. Maka salam ini kata Rasulullah metode nomor 1 untuk kita silaturahmi. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak sempurna iman kamu kecuali kamu saling cinta antara satu dengan yang lain. Lalu Rasulullah katakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Kata Nabi, maukah kalian aku ajarkan satu amal, kalau kamu lakukan itu kamu pasti saling cinta. Apa itu? Kata Rasulullah, afsus salam baik, tebarkan salam, ucapkan salam. Jadi salam itu sarana pertama untuk silaturahmi. Lalu Nabi sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, salam itu ucapkanlah salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam, ucapkan salam kepada orang yang kau sudah kenal maupun kepada orang yang belum kau kenal. Nah, kekurangan kita, siapa saya mau salam juga saya tidak tahu salam. Karena belum kenal, kadang kita tidak mengucapkan salam. Rasanya rasa canggung atau apalah istilahnya, saya mengucapkan salam juga saya tidak kenal siapa ini. Padahal sudah tahu ada pakai jilbab, bawa saja pakai songkok, padahal kita tahu yakin ini orang Islam. Cuma karena kita belum kenal, karena kita merasa abu ingin mengucapkan salam. Nah, makanya Nabi sudah bilang kepada orang yang kau belum kenal ucapkan. Dan yang kedua, kepada orang yang sudah kenal. Nah, kadang kita terlalu kenal lupa salam. Coba saya mau tanya ibu, siapa orang yang paling ibu kenal dalam hidupnya? Suami. Demikian juga bapak-bapak, orang yang paling kita kenal adalah istri. Ibu suami, saya mau tanya, berapa kali ketemu di jalan dengan kipai tua, baru ada kakak salam. Rasa-rasanya kenapa? Karena terlalu kenal. Nanti ya praktek, kalau ada yang suaminya tidak hadir, siapa tahu saat pulang terus berpapasan di jalan, coba ucapkan Assalamualaikum. Paling tidak dijawab, jangan-jangan ada sesuatu yang disuruh. Padahal kata Nabi, salam ini kan doa. Assalamualaikum, semoga Anda selamat. Orang lain kita doakan. Masa orang yang terdekat dengan kita tidak doa, suami kita. Kalau istilah orang Gorontalo, kalau ada yang begitu, Assalamualaikum, dia tidak menjawab, dia kalau pasai Gorontalo, dan mampu matu kan? Atau lo yang rasa pejuan. Bayangkan Nabi sudah tahu kondisi itu, sampai Nabi ingatkan, ucapkan salam kepada orang yang kau belum kenal maupun kepada orang yang kau sangat kenal. Berarti memang kondisi itu terjadi. Ini yang pertama, sarana metode silaturahim baik menyambung maupun mempererat. Rasulullah katakan, afsus salam, tebarkan salam. Itu sarana pertama. Jadi salam ini sarana halal bihalal mempererat dan menyambung tali kasih sayang antara sesama. Satu. Yang kedua, at-tasafu, berjabatan. Uluran tangan kita lalu disambut, itu pertanda silaturahim kita dengan orang ini mantap. Andai ada salah dengan jabatan tangan ini, itu menjadi sarana untuk saling memaafkan.
Tapi ibu bapak-bapak, syarat jabatan tangan menjadi sarana untuk saling memaafkan itu 3. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, saat berjabatan tangan jangan lupa membaca salawat. Makanya kalau istilah orang Gorontalo salawat. Jabatan tangan kalau orang Gorontalo itu salawat. Artinya berjabat tangan sambil baca Allahumma sholli Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani alayya illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa." Rasulullah mengatakan, 2 orang muslim bertemu kemudian berjabatan tangan sambil membaca salawat kepada kata Rasulullah. Sebelum tangan mereka lepas, dosa antara keduanya itu sudah dimaafkan oleh Allah. Asal baca salat. Jangan mau ulur tangan, nanti bisa dapatnya bagaimana kabar Rasul? Belakangan itu baca dulu salat. Allahumma sholli. Tapi jangan mentang-mentang hafal salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman. 5 menit ini baru selesai. Pakai salawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya biasanya ibu-ibu kalau jabatan tangan beramai-ramai itu boleh diiringi dengan salawat. Allahumma salam. Sambil jabatan tangan, sambil baca salawat. Itu syarat pertama. Jangan lupa baca. Kalaupun tidak dilapangkan gimana? Yang kedua, la yaltaqitil wajhu ila makanina. Di saat berjabatan tangan, jangan memalingkan wajah ke tempat lain. Kemana tangan diulur, ke situ wajah. Jangan tangan di sini, wajah di sana. Bagaimana Pak? Dari masa ada di tangan nanti dia satu ini baru lepas. Karena itu sama dengan tidak memakai. Kemana tangan diulur, ke situ wajah. Nah, yang ketiga, ikutilah jabatan tangan dan pandangan wajah dengan at-tabassum, sambil menampakkan wajah ya. Karena Rasulullah katakan, "Tabassumuka fi wajhi akhika." Kau senyum kepada saudaramu itu berarti kau telah berbuat bersedekah kepadanya. Senyum itu adalah sedekah. Dengan syarat senyum. Saat senyum ada orang di depan kita, itu sedekah. Tapi kalau cuma senyum sendiri, cuma sekarang kan orang banyak senyum-senyum sendiri karena lihat HP atau sesuatu yang lucu kan, biasa senyum sendiri. Senyum-senyum begitu tidak ada pahala. Senyuman yang dapat pahala bila ada orang yang menerima senyuman. Jadi senyum itu menjadi sarana untuk mendapatkan pahala. Cuma kalau senyum episode tidak, karena itu episode. Tapi kalau senyum menyenangkan hati orang senang dia senyum. Jadi itu syarat jabatan tangan. Baca salawat, tatap wajah orang, lalu kita sedang. Ini 2 menjadi standar minimal kita silaturahim, dan disitulah terjadinya halal di saling memaafkan. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin walaupun saya tidak terangkan terlalu terperinci, tapi saya ingin menyebutkan kepada siapa saja kita dianjurkan untuk silaturahim dan kepada siapa saja kita diperintah untuk berbuat baik. Dan ini dalam rangka hablum minan nas. Saya mau urut, nanti ibu bapak silakan menilai. Jadi ada ayat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36.
Kepada siapa saja kita berbuat baik untuk memperbaiki silaturahmi. Yang nomor 1, wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu nomor 1. Paling nomor 1 itu. Urutan nomor 2, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba, kepada keluarga terdekat. Suami kepada istri, kepada saudara, kepada anak, paman, bibi, itu namanya dzul qurba. Orang-orang yang terdekat dengan kita, yang paling dekat. Jadi nomor 1 orang tua, setelah itu istri, anak, saudara, paman, bibi. Ini namanya dzul qurba. Yang ketiga, urutan ketiga, wal yatama, kepada anak-anak ya. Itu urutan ketiga. Urutan keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Jangan kita rajin bantu orang miskin, sementara ada keluarga kita yang tidak bantu, atau orang tua kita tidak bantu. Tidak akan punya nilai yang dibawa apabila kita mengabaikan yang di atas. Makanya kata Nabi, bersedekah kepada orang miskin itu dapat 1 pahala. Tapi bersedekah kepada keluarga kita yang miskin dapat 2. Dia keluarga kita dan dia miskin. Oleh kepada orang tua. Sudah berapa ya? Orang tua, tarik kerabat, anak yatim, orang miskin. Nah, yang keempat, wal jaril junubi, tetangga keluarga kita. Dia tetangga kita dan dia adalah keluarga kita. Kepada tetangga yang keluarga, wal jaril junubi, wal jaril bidati, dan ada tetangga yang bukan keluarga kita. Jadi tetangga itu ada 2. Ada tetangga kita dan dia keluarga kita. Dan ada juga tetangga kita bukan keluarga kita. Kepada mereka ini kita diperintah untuk berbuat baik. Buat baik kepada tetangga. Bahkan untuk tetangga ini, Rasulullah itu sempat khawatir karena Jibril sering turun kepada Nabi untuk mengingatkan Nabi agar Nabi berbuat baik dengan tetangga. Termasuk cara berbuat baik kepada tetangga Nabi, khusus ibu-ibu ini ya. Ini adalah pesan Nabi kepada ibu-ibu. Kata Rasulullah, "Idza tabahna malaqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ala jiranaka," kata Nabi. Ibu-ibu kalau mau masak kuah, kasih banyak airnya. Fa'akthir ma'aha, kasih banyak dari kuah. Wa ta'ala jiranaka, baru bagi-bagi tetangga. Boleh bawa kalau kesana daging biar bisa diolah. Kurang kuah semua. Cuma dari kuah kasih banyak, dagingnya biar cuma sedikit, ikannya sedikit, tapi kuahnya banyak. Antar sama tetangga. Itu diantara cara berbuat baik kepada. Bahkan Nabi bilang, apabila ibu-ibu memasak masakan dan aroma masakan ibu tercium oleh tetangga, wajib diantar. Tidak boleh lihatkan ini angin tertiup ke mana. Oh, berarti yang sebelah dapat cium sedang. Berbuat baik kepada tetangga, baik keluarga maupun bukan keluarga. Yang berikut, wasahibi bil janbi, berbuat baiklah kepada teman sejawat. Teman di tempat di mana kita bekerja. Kalau di sekolah berguru dan berguru, di kantor teman-teman di kantor. Kepada mereka ini kita diperintah untuk silaturahim, berbuat baik. Dan yang terakhir, wa ma malakat aimanukum, dan kepada orang-orang yang berada di bawah naungan kekuasaan. Kepala sekolah berarti bawahan, kepala desa bawahan, camat bawahan. Seorang pimpinan dituntut berbuat baik kepada bawahannya. Sekarang saya tanya, mulai dari orang tua, keluarga, anak yatim dan seterusnya,
Kalau misalnya ada pejabat atau ibu-ibu pergi keluar daerah, yang keluar minta oleh-oleh itu kan teman sejauh. Kalau yang di sekolah, di kantor, teman-teman di rumah deh, jangan pulang kan kalau dia bawa oleh-oleh ya. Atau beli akan saya. Atau ada lagi, mau pesan apa mana, mau oleh-oleh apa sendiri. Sekarang saya tanya, pernahkah telepon orang tua? Baru tanya, mau pesan apa di mama? Pesan-pesan apa di papa? Atau saudara kita misalkan langsung tidak mau. Kadang-kadang mereka terabaikan, justru yang kita utamakan teman, jawab, bawaan kita, atasan kita. Pada orang tua, kadang berangkat, kadang terabaikan. Tapi tidak apa-apa. Nah, inilah bagian-bagian. Walaupun ada riwayat yang mengatakan tidak punya nilai pahala semua kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang di bawah apabila kepada kedua orang tua kita tidak berbuat baik. Jadi yang di bawah semua tidak punya nilai apabila kepada orang tua dia tidak punya. Inilah silaturahim yang bermakna halal di halal. Ibu bapak, ini standar minimal. Nah, sekarang saya mau sampaikan hadis Nabi standar nilai maksimal. Dan ini tingkat kesulitannya tinggi. Kalau mampu kita lakukan ini, berarti kita orang yang hebat dalam silaturahim, dan itulah makna halal. Kalau yang tadi itu kita ucapkan salam, dia jawab salam kita, itu biasa. Kita ulurkan tangan, dia sambut uluran tangan kita. Kita meminta maaf, dia maafkan, itu biasa. Kita memberi kepada orang yang sering memberi, itu biasa. Nah, sekarang yang luar biasa itu perhatikan ada 3. Kalau kita mampu lakukan ini, kita termasuk orang ini. Coba. Yang pertama, kata Rasulullah, sil man qata'aka. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Dia yang memutuskan, kita yang datang menyambung. Ini yang luar biasa. Kalau yang biasanya bagaimana kira-kira? Siapa yang memutuskan, dia yang datang menyambung. Ini justru dia yang memutuskan, kita yang datang menyambung silaturahim. Itu yang berat. Kalau yang normal, dia yang memutuskan, dia yang datang menyambung, itu biasa. Yang luar biasa itu dia putuskan silaturahim, justru kita yang datang menyambung. Itu tingkat